Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Namun sebelum belajar bahasa Indonesia, alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu mengisi absen pada kolom komentar di bawah ini. Jadi silakan ditulis nama lengkap dan kelas kalian. Oke, terima kasih yang sudah menulis. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Jadi, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan mampu menelaah struktur bahasa pada surat dinas dan surat pribadi. Jadi, menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas seperti yang kalian ketahui bahwa surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim surat serta tanda tangan. Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Sebelum kamu mengetahui contoh surat dinas yang baik, terlebih dahulu kamu harus mengetahui struktur surat dinas dan struktur surat pribadi. Baiklah, sekarang Ibu akan menampilkan. Di sini ada sebuah contoh surat pribadi. Sebagaimana yang kalian sudah pelajari, struktur surat pribadi yang pertama ada alamat dan tanggal surat, kemudian yang kedua salam pembuka, kemudian yang ketiga kalimat pembuka paragraf, kemudian ada isi surat, selanjutnya ada penutup surat dan salam akhir, kemudian yang terakhir ada nama dan tanda tangan si pengirim surat. Jadi silakan kalian memperhatikan struktur surat berikut ini beserta contohnya. Jadi yang pertama, alamat dan tanggal surat Malang 29 November 2015. Ini adalah alamat dan tanggal surat. Kemudian salam kangen. Nah, di sini masuk pada salam pembuka. Selanjutnya, apa kabar Alim? Nah, ini masuk pada kalimat pembuka pada paragraf. Setelah itu kita masuk pada isi surat. Nah, silakan kalian baca sendiri isi suratnya. Setelah itu, setelah isi surat, kita akan masuk pada penutup surat. Jadi sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Nah, salam akhir sahabatmu, Gianti. Jadi ini adalah struktur dan contoh surat pribadi. Selanjutnya, kita akan membahas surat dinas. Silakan kalian membaca. Di sini ada contoh surat dinas dan strukturnya. Jadi yang pertama itu adalah kepala surat, kemudian ada nomor dan tanggal, jumlah lampiran yang berisi inti atau tujuan dari surat. Selanjutnya ada alamat surat, kemudian paragraf pembuka, selanjutnya ada salam penutup dan mengetahui capsek dan yang menuliskan surat. Jadi silakan diperhatikan struktur surat resmi atau surat dinas pada contoh berikut ini. Silakan kalian baca. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ke kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah baca. Nah, selanjutnya perhatikan surat pribadi berikut ini. Menelaah surat pribadi dalam berbagai tujuan. Perhatikan, Ibu bacakan Jakarta 1 Desember 2015. Apa kabar, Naila?
Saya dengar dari Andri kamu akan tes sekolah di ujung pandang dan sedang sibuk mencari tempat kos. Kalau sempat singgahlah ke rumahku. Sebelum kamu dapat kos yang cocok, kamu bisa tinggal di rumah. Saya sudah bicara dengan bapak dan ibu di rumah. Beliau oke-oke saja. Bagaimana? Kita bisa main lagi ke Selekta lagi bersama-sama. Sekian dulu, pikir ya tawaran saya ini. Saya tunggu jawabanmu secepatnya. Sahabatmu Furi. Nah, di sini kita akan menelaah struktur bahasa pada surat pribadi. Jadi, silakan diperhatikan suratnya. Oke, setelah itu kita akan menelaah struktur bahasanya. Jadi setelah membaca surat dengan tujuan mengundang di atas, jadi di sini Furi mengundang sahabatnya untuk tinggal di rumahnya sebelum sahabat tersebut mendapatkan tempat tinggal. Jadi tujuan mengundang di atas ada beberapa ciri khas yang dapat kamu temukan. Ciri tersebut terletak pada ungkapan yang digunakan untuk mengundang. Dari contoh ungkapan mengundang berupa kamu bisa tinggal. Nah, di sini kan mengajak. Jadi si Furi ini mengajak sahabatnya untuk tinggal di rumahnya. Dia juga sudah meminta izin kepada ibu dan bapaknya. Jadi ungkapan yang sama maksud seperti isi surat di atas misalnya. Jadi selain kita bisa menggunakan kalimat kamu bisa tinggal, kita juga bisa menggunakan kalimat bagaimana kalau kamu tinggal, atau saya pikir lebih baik jika kamu tinggal ya. Selain ungkapan mengundang yang ada dalam surat tersebut, ada juga ungkapan yang lain yang bisa digunakan untuk mengundang seseorang. Jadi selain menggunakan kalimat kamu bisa tinggal, atau bagaimana kalau kamu tinggal, atau saya pikir lebih baik kamu tinggal. Jadi itu adalah kalimat undangan atau memanggil teman untuk bisa hadir atau datang di rumah kita. Jadi kita juga bisa menggunakan kalimat seperti ini. Yang pertama, kami sekeluarga mengundang bapak atau ibu atau om, tante untuk datang ... Jadi ini adalah kalimat undangan. Atau yang kedua, kami sangat mengharapkan kedatangan bapak, ibu, om, tante. Atau yang ketiga, besar harapan kami agar om atau tante untuk bisa hadir dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh kalimat undangan atau kalimat mengundang ya. Selanjutnya di sini ibu akan memberikan sebuah latihan, bisa kalian lihat di buku kalian juga pada bab surat. Silakan diperhatikan latihan daftar kata yang mungkin digunakan untuk mengungkapkan salam dalam surat pribadi. Contohnya, salam semangat pelajar. Salam semangat pelajar ini biasanya digunakan sama siapa? Atau yang terima siapa? Teman sebaya. Teman sebaya itu adalah teman seangkatan. Contohnya teman kelas kalian. Sama-sama seumuran kalian ya. Jadi itu namanya teman sebaya. Kemudian salam sayang untuk bunda. Di sini jelas sekali untuk bunda. Jadi yang penerimanya adalah orang tua atau bunda kalian. Nah, silakan kalian mencari kira-kira yang menerima salam adik atau teman yang lebih muda, kira-kira kalimatnya seperti apa atau salamnya bagaimana. Kemudian jika kakak kalian menerima salam, kira-kira kalimat salamnya itu seperti apa. Selanjutnya orang yang lebih tua atau nenek atau kakek, kira-kira salamnya seperti apa. Kemudian yang terakhir guru. Kira-kira kalian kalau menuliskan salam untuk guru bagaimana kalimatnya atau bagaimana bahasanya ya. Seperti itu. Jadi silakan ditulis tugasnya. Selanjutnya sama di contoh tugas yang sebelumnya tadi ini, daftarlah kata yang mungkin digunakan untuk menutup surat.
sesuai dengan penerima surat. Jadi yang diminta di tabel yang kedua ini adalah kalimat penutupnya. Penutup surat, penerima surat. Jadi sekian dulu, kutunggu balasanmu. Nah, ini jika kita mengirimkan surat pada teman sebaya. Jadi biasanya kalimat penutupnya seperti itu. Nah, jika kita mengirimkan surat kepada orang tua kita, terima kasih sudah mengizinkan Gia mengikuti pelatihan ini. Gia akan segera pulang. Jadi ini adalah kalimat surat penutup untuk yang penerimanya adalah orang tua. Jadi silakan kalian juga mencari kira-kira kalimat penutup untuk yang terima adik atau teman yang lebih muda, orang yang lebih tua, dan guru. Silakan dicari kalimat penutupnya. Selanjutnya, nah di sini kita sudah menyimpulkan bahwa ciri-ciri dari bahasa surat pribadi dan dinas. Jadi ciri-ciri penggunaan bahasa surat pribadi yaitu pilihan kata yang bersifat pribadi. Jadi yang pertama itu pilihan katanya itu bersifat pribadi. Kemudian yang kedua, bahasa surat pribadi itu tidak formal tapi santun. Jadi tetap ingat ya, meskipun surat pribadi itu sifatnya tidak formal, tetapi selalu ingat bahwa surat pribadi itu selalu menggunakan bahasa yang santun. Kemudian yang ketiga, pilihan ragam bahasa bergantung siapa yang menerima. Contohnya, kalian mengirimkan tugas surat kepada teman sebaya kalian, teman seangkatan kalian. Jadi mungkin bahasanya bisa lebih santai, berbeda dengan jika kalian mengirimkan surat yang lebih tua atau kepada orang tua kalian atau guru kalian, mungkin bahasanya mungkin memang tidak formal tapi sedikit santun, ya. Kemudian menggunakan sapaan. Menggunakan sapaan seperti orang yang lagi bercakap. Hai, apa kabar? Halo, bagaimana kabar kamu di sana? Nah, seperti itu contohnya kalimat sapaan, ya. Kemudian yang terakhir, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim. Kata ganti orang pertama itu kata seperti aku. Itu kata ganti orang yang pertama. Aku di sini baik-baik saja. Nah, dan kata ganti orang kedua bagi yang menerima. Aku di sini baik-baik saja. Sedangkan kamu di sana bagaimana? Nah, kamu itu adalah kata ganti orang kedua atau si penerima. Biasanya menggunakan kata kamu. Seperti itu. Kemudian, ciri penggunaan bahasa surat dinas. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal atau menggunakan bahasa yang formal. Kemudian yang kedua, bahasa ragam buku. Jadi maksudnya di sini bahasanya itu betul-betul bahasa yang formal, ya. Kalau surat dinas atau surat maksud ibu surat dinas. Selanjutnya, perhatikan contoh surat berikut ini. Silakan setelah kalian melihat contoh surat tersebut, silakan kalian juga mengerjakan tugas berikut ini latihannya. Perhatikan, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menemukan dan memahami alasan ciri kebahasaan surat dinas. Yang pertama, kata apa yang sering digunakan sebagai salam pembuka surat dinas? Silakan kalian mungkin cari di internet kira-kira kalimat atau kata apa yang biasa digunakan saat menulis surat dinas. Kemudian yang kedua, mengapa salam tersebut digunakan? Apakah boleh diubah menjadi salam khas suatu agama, misalnya Assalamualaikum, salam sejahtera, dan sebagainya? Atau menggunakan salam dengan urutan waktu, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Silakan kalian juga menelaah, coba search di internet contoh surat dinas. Kemudian yang ketiga, kata ganti apa yang digunakan untuk mewakili penulis dalam menulis surat dinas. Kemudian yang keempat, mengapa menggunakan kata ganti tersebut? Bolehkah diganti dengan kata saya atau aku? Kira-kira di dalam surat dinas, apakah kita bisa menggunakan kata aku atau saya? Nah, silakan dicari jawabannya. Kemudian yang kelima,
Jika diamati, surat dinas menggunakan bahasa khas. Mengapa demikian? Bolehkah diganti dengan bahasa gaul? Nah, silakan kalian telaah sendiri tentang ciri-ciri bahasa surat dinas. Seperti itu, silakan dicari, diamati, banyak contoh di internet. Kemudian pengumpulan tugasnya Ibu tunggu lewat Teams, dan batas pengumpulannya itu pada hari Rabu 7 April 2021. Ibu tunggu tugasnya paling lambat dikumpul pukul 15.00 di hari Rabu. Ibu harap dimaksimalkan pengumpulan tugasnya. Ya, jadi syukran yang sudah menyimak video Ibu dari awal sampai akhir. Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.